Sugeng Enjang Rahayu Rahayu dari Timur Pengawan. Wadil kumandil gendewati yang super ngeyel yang masih mempunyai guru belajar entah di mana ya. Yang itu kan kadang tidak mengawasinya karena memang dalam imajinasi yang Dil Kumandil Gendewati itu rumahnya jauh di sana bersama orang tuanya. Dalam imajinasinya Eyang, Dil Kumandil itu mempunyai seorang guru yang selalu membimbingnya selain Eyang. Tetapi karena Eyang mempunyai rasa tanggung jawab bahwa Eyang mempunyai takdir, dan jika nanti yang sudah tua renta sekali dan akhirnya ketika tua renta umur 100, umur 200 atau 300 atau bahkan, dan mengembalikan energi yang Eyang hutang kepada alam, ya, kembalikan lagi kepada alam, karena hidup tumbuh dari alam. Kita menghutang makanan yang kita makan, air yang kita minum sehingga kita hidup. Jadi setelah kita hutang, ya, menghutang itu untuk apa? Untuk apa kita menghutang kepada alam? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya, untuk berproduksi. Memang kamu bisa menghasilkan bibit sperma yang bagus jika kamu nggak makan makanan sehat, jika kamu nggak minum air. Setelah kamu berproduksi selesai, maka kamu akan bye-bye, selamat tinggal, sayonara. Sudah berproduksi, sudah meregenerasi, tetapi takdirmu belum selesai, ya, takdirmu belum selesai. Makanya kamu berproduksi, menciptakan energi baru, karena energimu sudah habis, baterainya sudah habis. Yang tanya sekarang, jika handphone punya baterai, laptop punya baterai, komputer ada energi listriknya, ya, portable, ya, yang bisa dibawa-bawa, bisa kemana-mana, ya, kamu dikasih baterai sama Sang Maha, tetapi bisa enggak kamu bikin pabriknya, menggantinya dengan baru? Nah, ya, Dil Kumandil Gendewati pelan-pelan nih. Kamu dikasih baterai, bisa enggak kamu menggantinya dengan baterai yang baru? Tidak bisa, bukan? Maka yang bisa kamu lakukan adalah meregenerasi, menciptakan energi baru, memproduksi keturunan di mana mereka mempunyai baterai yang baru. Tetapi percuma jika mereka atas tindakanmu, karmamu, ya, yang nantinya mereka bisa kehilangan memorinya dan hidupnya menjadi tidak pernah bertemu dengan spiritualnya, jauh dari kata spiritualnya. Yang mempersilahkan kamu mempelajari spiritual dengan ilmu kanan kiri, ngambil dari sana, ngambil dari sini. Tapi yang penting adalah Dil Kumandil Gendewati tidak harus menggunakan ajarannya Eyang, apa yang Eyang bilang, ya, tapi paling enggak apa yang kamu pelajari itu berguna, mempunyai rahmat bagi alam semesta dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, untuk mencapai itu semuanya kamu harus meningkatkan kesadaran spiritual, di mana harus samadhi, menenangkan dirimu.
Kan Eyang sudah menjelaskan apa itu spiritual. Spiritual yang artinya kesabaran, yang artinya pengalaman. Dari kesabaranmu, dari pengalamanmu, ya, belajar tentang keilmuan spiritual. Tetapi ketika belajar, sadarkanlah dulu kesadaranmu, tingkat kesadaranmu dengan samadhi yang tinggi. Sang Maha terlalu banyak mengumbar rahasia-rahasianya. Ya. Dimensi ketujuh. Sang Maha terlalu banyak mengumbar rahasia-rahasianya. Dia menceritakan dari awal perjalanan manusia dan sampai tujuannya nanti di akhir nanti diceritakan. Tetapi kenapa Sang Maha tidak memberikan buku petunjuk, servis? Nah, engkau tahu engkau punya motor dan itu punya buku servis, buku petunjuk kalau kilometer sekian olinya harus diganti. Oh, ini yang namanya shaker, ini yang namanya ring shaker, ini yang namanya main jet, ini yang namanya pilot jet, ini yang namanya karburator, ini yang namanya dan onderdilnya, partnya, semuanya. Tetapi kenapa dalam wejangan Sang Maha, ketika Sang Maha itu mewejang, ngasih informasi, tidak dikasih informasi buku servisnya tentang organ tubuhmu dan apa fungsinya dan siapakah yang menemukan itu? Jika telah tercipta ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan, orang yang cerdas, orang yang pandai yang menemukannya. Dan orang yang cerdas dan orang yang pandai penuh dengan full kesadaran, fokus dan penuh kesadaran. Jadi begitulah tentang leluhur. Kenapa yang bilang leluhur menjagamu? Ya tadi proses yang di depan yang ceritakan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini malah mundur dan tulul, membagongkan ribuan ratusan tahun yang lalu Puntrel, anjingnya yang sudah hidup. Puntrel ratusan, ribuan, puluhan tahun yang lalu sudah bersahabat dengan yang namanya manusia. Nah, sekarang engkau membencinya, Dilkuman Dewawati. Engkau membencinya, engkau bilang sama Eyang. Apakah itu namanya engkau enggak tolol? Ya. Jadi bukannya engkau tambah maju, tapi malah mundur. Zaman dulu, Puntrel, si anjing ini mampu mendeteksi sesuatu yang mau diburunya untuk kehidupan manusia untuk dimakan. Dia mampu mendeteksi gejolak alam semesta. Ketika ada banjir dia bingung, gelisah. Ketika ada orang masuk rumah, ada pencuri, ya mengendap-endap, dia bingung. Nah, sekarang yang katakan, ya, jika ada orang laki-laki yang menyamar menjadi perempuan lalu menggunakan penutup ini, ya, dan engkau mempunyai Puntrel di rumah, lalu Puntrel akan mendekat dan akan menggonggong. Setelah menggonggong, engkau akan melihatnya. Setelah melihatnya yang terlalu lama, maka engkau akan mendeteksi juga
ini laki-laki apa perempuan? Perempuan kok kayaknya laki-laki dari tulang dadanya. Nah, itulah makanya leluhur kita itu lebih pintar daripada kita yang sekarang. Telkumandel Gendewawati, semua bermakna, semuanya bermakna karena itu adalah rangkuman analisa dari sebuah kesadaran. Nah, apakah yang membaca? Apakah yang juga mengambil informasi? Jelas Eyang berjalan ke barat, Eyang menderita di barat, Eyang terkapar di barat, adalah sebuah experience, pengalaman. Dari pengalaman itu yang mampu merangkum, menganalisa untuk menerapkan kehidupan Eyang yang lebih baik. Telkumandel Gendewawati, yang menyayangi Puntrel, karena engkau belum tahu ketika Eyang di barat itu semuanya rasis, apalagi melihat kulitmu. Nah, tidak semua tapi kebanyakan. Tapi Eyang bagaimana caranya bisa mendekat dengan mereka dengan gadis yang cantik, dengan orang yang ganteng, dengan orang yang kaya, bahkan dengan orang yang miskin. Kalau Eyang berjalan sendirian, Eyang disangka, kalau orang sana bilang Cino, ya, Cino, mereka mau mundur. Tetapi Eyang dengan sedikit ketidaktololannya mengambil Puntrel, ya, jadi Eyang mengambil Puntrel, lalu Eyang berjalan di barat sana membawa Puntrel, dan akhirnya gadis cantik mendekat dan bilang, "Oh, anjingnya lucu, your dog so cute, oh yes." Lalu adalah percakapan yang kita bina. Lalu bertanyalah, kamu tinggal di mana? Oh, ternyata kamu baik ya. Oh, ternyata kamu orang yang hebat. Oh, kamu orang Cina? Bukan, orang Indonesia. Lalu di manakah Indonesia? Lalu dia bertanya-tanya tentang Indonesia. Dia bertanya-tanya tentang Nusantara. Terjalinlah hubungan yang baik. Hah? Si anjing aja bisa mendamaikan rasa rasis yang ada di alam semesta ini. Ini si anjing, Puntrel, dog. Makanya yang bilang DOG dibalik adalah GOD, bahasa Inggris, GOD, God. Makanya Telkumandel Gendewawati, karena engkau cucunya Eyang, beginilah stylenya Eyang dalam menasehatimu. Meskipun engkau di alam imajinasi, tetapi ini jejak digital yang dimana nanti yang tinggal nulis di secari kertas, link, tanpa harus berbuku-buku Eyang mengarangnya, bimbingan Eyang kepadamu. Hah? Be smart, be clever,
jangan menuruti ego, informasi dan pengetahuan dari satu sumber, yang dimana sumber itu nanti bisa membuatmu unbalancing about life, gak seimbang tentang kehidupan. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.